presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Hey. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, oh. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku
Hai, Shalom dan selamat pagi pada jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersama lagi hari ini di dalam firman Tuhan kita, ya, dalam ibadah kita, dan saya berharap jemaat-jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, senantiasa untuk menjaga kesehatan saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan oleh saudara pada pagi hari ini, dan satu harapan saya adalah kita hari ini menjadi satu pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bagus, ya, dari yang sebelumnya. Amin. Karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan sudah memberkati kita, sudah menyertai kita di dalam beberapa waktu minggu. Meskipun kita masih belum dapat beribadah bersama-sama, tapi kasih Tuhan dan firman Tuhan tidak terbatas untuk kita semua. Setuju, katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan kita, ya, firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 7, Injil Matius pasal 7 ayat 21 hingga yang ke-23, ya. Injil Matius 7, ya, Injil Matius 7 ayat 21 hingga yang ke-23. Baik, saya akan bacakan bagi saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, hari ini kalau saya melihat firman Tuhan ini, ya, sesuatu yang agak tegas dikatakan oleh Yesus, sesuatu yang agak mengherankan, ya, sesuatu yang agak mengherankan, yang membuatkan orang akan tercengang-cengang, ya, persoalan yang dikemukakan oleh Yesus, ya, persoalan yang dikemukakan dan jawaban Tuhan, ya, jawaban Tuhan yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaan yang satu ini, saudara, yang membuatkan kita semua, ya, ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan akan berpikir, jadi apa gunanya saya berdoa selama ini? Apa gunanya saya beribadah selama ini, tapi saya tidak punya kerajaan Allah? Apa gunanya saya punya kepercayaan tentang Allah, tapi saya kemungkinan besar tidak dapat masuk surga? Nah, saudara, sebelum saudara lanjut di situ, sebelum saudara teruskan pikiran yang lebih jauh, nah, oleh itu saudara stop sampai di sini, saudara berhenti sejenak, dan saya akan coba memperjelaskan kepada jemaat Tuhan, kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya saudara tidak melencong jauh dan mempersalahkan Tuhan. Nah, inilah sebabnya saya mati dan masuk neraka ini, karena semua Tuhan tidak masukkan saya, tidak, ya. Nah, ada sebab-sebab tertentu, ada poin-poin yang tertentu yang membuatkan kita mengapa kita tidak layak, ya. Mengapa kita tidak layak untuk menerima dan masuk kepada kerajaan Allah, ya. Nah, ada banyak hari ini kalau kita melihat bahwa apalagi keadaan pandemik hari ini, saya percaya banyak orang yang sudah berdoa, ada banyak Tuhan yang sudah ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah kembali beribadah, dan saya puji Tuhan untuk semua itu, ya. Mungkin semua sudah menggiatkan pribadi mendekat kepada Tuhan, dan saya bersyukur. Nah, kalau kita melihat di sini, saudara, kalau kita perhatikan, dikatakan oleh Yesus di sini adalah bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, yang pertama yang kita melihat adalah Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggil nama Allah, semua orang benar. Boleh mengerti? Bukan semua orang yang menyebut nama Yesus dan menganggap dia Tuhan, belum tentu dia adalah orang yang benar. Dan tidak semua juga akan ditolak oleh Allah. Bukan semua juga akan diketepikan oleh Allah. Tapi di sini kita akan melihat bahwa, dan ketika saya memahami firman Tuhan ini, baru saya mengerti bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita tindakan kita mengenai kehidupan kita di hadapan Tuhan, itu Allah tidak memperhatikan
setiap perbuatan-perbuatan saudara, setiap lidah saudara, setiap perkataan yang keluar dari mulut saudara, setiap doa yang saudara ucapkan, dan semua yang kita lakukan itu kebergantungan daripada pemerhatian Allah. Sekali lagi, semua yang tindakan kita, pelayanan kita, doa kita, percakapan kita, tindakan kita, itu tidak mengaitkan saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga, untuk mengaitkan saudara untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Ya, tidak. Tetapi di sini kita melihat bahwa Allah sedang menilai, Allah sedang memperhatikan posisi hidup saudara, kedudukan hidup saudara, di mana saudara saat itu, di mana iman saudara pada saat itu, di mana doa yang saudara fokuskan pada saat itu. Mungkin saudara berdoa, saya marah dengan orang ini, Tuhan tolong cepat-cepat habisi nyawanya. Saudara ingat Tuhan dengan mudah menjawab soalan saudara, menjawab doa saudara? Tidak, ya. Tapi di sini kita perhatikan bahwa apa yang dilihat oleh manusia itu tidak sama sekali seperti mana yang Yesus lihat dalam hidup kita. Amin. Itu tidak sama sekali apa yang kita harapkan, bahwa saya sudah lakukan banyak hal, saya sudah lakukan banyak perkara, itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang saya mau kongsikan hari ini adalah dengan satu tema, yaitu hidup benar. Hidup benar berarti di dalam kehidupan sebagai orang Kristen itu bukan bertindak balas dengan tindakan apa yang kita lakukan. Kita sudah buat derma, kita sudah buat pertolongan, kita sudah buat macam-macam untuk membantu orang percaya, untuk membantu hamba-hamba Tuhan, untuk membantu orang-orang yang kurang upaya, untuk membantu semua orang-orang yang dalam kemiskinan. Itu belum tentu posisi saudara sudah berada setitik untuk masuk surga. Saudara, perbuatan itu hanyalah sebagai landasan bukti kita sebagai orang percaya. Nah, saya mau katakan di sini bukan berarti lepas ini saudara tidak perlu beri bantuan lagi, saudara tidak perlu memberi sumbangan lagi, saudara tidak perlu menderma lagi, saudara stop karena mungkin saudara sudah mulai berpikir, apa gunanya saya lakukan semua itu karena saya tidak masuk surga. Nah, saudara, sebelum saudara lanjutkan pemikiran saudara berhenti sebentar, berhenti sejenak, akan diperjelaskan oleh firman Tuhan ini. Nah, bukan tindakan kita itu kita harus stopkan, tidak. Tapi tindakan itu adalah sebagai satu langkah bukti saudara adalah pengikut Yesus yang mengasihi dia. Amin. Tapi bukan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi dari pastor bagaimana? Yang membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga itu bagaimana? Yang memasukkan kami ke dalam kerajaan Tuhan itu bagaimana? Bagaimana kami memiliki hidup kekal, pastor? Nah, yang di sini kita dapat lihat bahwa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara, yang Tuhan inginkan dalam pribadi kita adalah kesetiaan. Hidupmu mengabdikan diri di hadapan Tuhan sampai mati. Amin. Yang saya mau beritahu saudara adalah hidup benar lewat kesetiaan saudara. Persiapan hatimu, persiapan hati kita, saudara. Apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan, atau hanya kau buat sesuatu tindakan untuk membantu orang, hanya menunjukkan bahwa engkau sudah membantu dia, untuk menaikkan prestasimu, untuk menaikkan popularitimu, untuk meningkatkan penyokong-penyokongmu sebagai bahwa engkau, dia ini orang yang baik. Kalau hanya setakat untuk ditunjukkan kepada orang lain, karena Yesus sendiri berkata, kalau mau memberi, jangan sampai tangan kiri mengetahui. Maksudnya apa? Kesombongan itu boleh membuatkan kita jatuh. Tindakan, pikiran kita, niat kita, hati kita, itu akan jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau engkau adalah anak Tuhan yang benar-benar hidup dan sehat, yang luar biasa, ikut seperti perkataan Tuhan, apa yang dikatakan dalam ayat yang ke 21, dia katakan, tidak semua yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di
surga. Tindakannya bagaimana? Kita sebagai orang Kristen yang disebut Kristen, kita adalah yang mencintai Yesus, kita adalah orang yang menyembah Yesus. Persoalan di sini adalah, apakah engkau sudah mencontohi hidup Yesus? Apakah kita sudah mencontohi sifat Yesus yang penuh kasih, yang penuh sabar, yang penuh kasih sayang, mesra, cinta? Ini tidak. Sedikit orang benci kita. Benci kita kepada dia lebih bertumpuk-tumpuk, saudara. Begitu orang benci dengan kita, begitu juga benci dendam kita, sampai hati kita berkata, lebih baik saya bunuh orang ini, saudara. Ada orang yang seperti itu. Jadi apakah hidupmu sudah mencontohi seperti mana yang Yesus sudah ajarkan dalam pribadi kita? Nah, di sini adalah baru kita lihat bahwa bukan perbuatan yang kita suka lakukan itu maka kita akan masuk surga, tidak. Tetapi kata Yesus, setiap orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Maksudnya apa? Sifat Allah, sifat Yesus penuh kasih, yang tidak berdendam, yang penuh kasih sayang, dan itu yang perlu ada dalam hidup kita. Persiapan hatimu. Karena ada tiga kelompok yang bertanya kepada Yesus. Ya, ada 3 kelompok yang bertanya kepada Yesus, itu orang Farisi, orang Saduki, dan juga imam ahli Taurat. Dan mereka bertanya, apakah hukum yang terutama? Dan Yesus berkata, hukum yang terutama adalah di dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepada mereka adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Saudara, Yesus berkata apa? Kasihilah Allahmu dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, roh kita, dan segenap akal budi kita. Pengetahuan yang kita miliki itu bukan pengetahuan semata-mata untuk dunia, pengetahuan yang untuk diperlihatkan, dipertontonkan kepada orang ramai. Tapi akal budi kita itu harus sehat sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksudnya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Engkau harus memuliakan Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Saudara, apakah saudara sudah siap untuk masuk kerajaan surga? Apakah posisi saudara pada pagi hari ini? Di mana saudara berada pada saat ini? Oh, mungkin sudah kita tersedar bahwa selama ini bukanlah tindakan semata-mata yang Tuhan lihat. Bukanlah sesuatu perbuatan semata-mata yang akan Tuhan lihat. Apapun yang kita lakukan, kita sudah buat derma, kita sudah buat apa-apa pertolongan dan sebagainya. Kita sudah bantu orang miskin, bantu janda-janda, bantu anak-anak yatim. Ujung-ujungnya kata Tuhan, enyahlah kamu dari hadapanku, sekalian pembuat kejahatan. Saudara, apakah saudara sanggup menerima statement ini yang akan dilemparkan kepada saudara oleh Tuhan Yesus? Apakah saudara siap menerima statement ini yang akan Yesus lakukan di hadapan kita, di hadapan jemaat Tuhan, di hadapanmu, sekiranya kita berada di suatu posisi di mana Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kita dan Tuhan berkata, kamu akan masuk ke sana. Kamu akan masuk neraka dan tidak layak. Jadi kita akan mulai berpikir, apa yang saya lakukan selama ini apakah sudah salah? Sebab itu saya katakan, bukan selepas ini saudara harus berhenti menderma, berhenti untuk membantu orang, berhenti untuk perbuatan-perbuatan yang baik kita, ya, dan sebagainya. Bukan berhenti, saudara. Tuhan tidak untuk menyuruh kita berhenti melakukan perbuatan-perbuatan itu, tetapi Tuhan mau tindakanmu disertai dengan kehendak Bapa di surga. Kalau Roh Kudus berbicara kepadamu, berilah pertolongan ini kepada, lakukan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang di luar sana yang berkata, Roh Kudus menyuruh saya untuk berdoa bagi dia, lakukan. Karena itu kehendak Bapa di surga. Kalau Tuhan berkata waktu engkau sedang beribadah hari ini di rumah, dan Tuhan berkata keluarkan semua uangmu di dompet itu, berikan kepada gerejamu. Kalau Roh Kudus sudah berkata demikian, lakukan kehendak Bapa di surga. Mungkin saudara berkata hari ini, pastor, sudahlah kami miskin, sudahlah kami susah, duit kami tidak ada. Duit kami kekurangan. Kami tidak ada apa-apa. Satu hari, seorang hamba Tuhan,
ya, seorang hamba Tuhan datang kepada rumah janda miskin dan punya anak. Dan hamba Tuhan itu adalah Elisa yang datang kepada mereka dan berkata, "Apa yang ada pada rumahmu? Aku mau bermalam di sini." Tapi janda itu berkata, "Tuan, saya tidak ada punya apa-apa. Yang saya hanya adalah tepung dan minyak." Dan apa dikatakan oleh hamba Tuhan itu? "Buatkanlah itu. Lakukanlah. Malam ini kita akan makan bersama-sama." Apa yang terjadi? Ketika malam itu mereka makan bersama-sama, berkelimpahan. Mereka buat, ibu itu buat tepung tidak pandai habis, minyak tidak pandai habis. Di posisi hidupmu, kalau engkau melakukan kehendak Bapa di surga, kau akan tetap diberkati luar biasa. Hidup benarmu di hadapan Tuhan, itulah yang Allah akan pandang. Hidup benarmu di hadapan Yesus Kristus, itulah yang Tuhan akan pandang. Itulah yang Tuhan Yesus akan perhatikan sampai kesudahannya. Oleh itu saudara, pada pagi hari ini ya, bahwa bukan menjadi orang Kristen itu rumit, tidak serumit yang kita bayangkan. Tapi ianya menjadi rumit kalau engkau merasa bersungut-sungut ketika engkau mau memberi, ketika engkau berkata, "Oh, inilah pemberian kami, inilah yang kami mampu," padahal di dompetmu masih ada 1.000, masih ada 5.000, masih ada 3.000, tapi engkau takut untuk memberi kepada Tuhan. Hari ini hidup benar di hadapan Allah sangat dituntut oleh Tuhan. Hidup benar di hadapan Allah, Yesus Kristus, adalah sangat-sangat dituntut oleh Tuhan. Dan sedikit sekali orang yang benar di hadapan Tuhan. Oleh itu, pagi ini saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudara yang di luar sana, mari, khususnya engkau adalah orang-orang percaya, mari hidup benar di hadapan Allah. Mari hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan memikirkan kiri dan kananmu, depan atau belakangmu, tapi perhatikan yang di atas, yaitu Yesus Kristus yang memberkati engkau dari surga, yang memberkati engkau dari atas, sampai seluruh hidupmu penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, persiapan hatimu yang pertama, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan yang kedua, yang terakhir ingin saya kongsikan adalah, apakah engkau setia pada satu Tuhan? Hari ini banyak orang-orang di luar, banyak mungkin jemaat-jemaat Tuhan mungkin berpikir, selama ini saya tidak dapat pertolongan apa-apapun, saya tidak tertolong dengan apapun, saya berdoa sudah tapi tidak tertolong, maka membuat keputusan untuk keluar daripada Tuhan Yesus, untuk membuat keputusan keluar daripada Allah dan mengadakan dengan Tuhan Allah yang lain, mengharapkan kekuatan daripada hal-hal yang lain, mengharapkan daripada sumber-sumber yang lain selain daripada Yesus Kristus. Saudara, hidupmu itu akan menjadi lebih jauh dan membuatkan engkau tidak akan memiliki kerajaan Allah. Sebab itu saya katakan beberapa minggu yang lalu, saya katakan, kalau saya mempersoalkan siapa yang mau masuk surga, saya pasti di luar sana mau masuk surga. Semua kita mau masuk surga. Semua kita menginginkan kerajaan Allah. Semua kita menginginkan kerajaan Tuhan. Amin. Tapi hari ini, apakah engkau hidup benar di hadapan Allah? Apakah kau setia pada satu Tuhan? Jangan sampai kita mentuhankan uang kita. Kita kaya, kita luar biasa berkelimpahan. Jangan sampai uang itu menjadi hakim dalam hidupmu. Jangan uang itu menjadi Tuhan dalam hidupmu. Jangan menjadikan uang itu sumber segala sesuatu dalam hidupmu. Terkadang kita juga mungkin merasakan bahwa dalam hidup kita perlu ada seseorang yang untuk menceriakan sekeliling, apalagi mungkin dia itu apalagi kalau dia itu sebagai seorang yang tidak punya pasangan, yang masih single, minta maaf ya untuk yang single. Nah, mungkin dia single karena kesunyian, maka dia mencari hal-hal yang lain. Ya, mungkin cari benda-benda yang lain untuk memeriahkan suasana hidupnya. Mungkin dia pergi main batu, main syabu. Ya, mungkin dia pergi berjoli sana joli sini, berfoya-foya. Mungkin dia berkata, "Wah, pastor saya bujang, mama, bapak, saya masih bujang, saya boleh lakukan apa saja yang menurut yang saya suka, ya. Saya boleh lakukan apa saja yang saya inginkan." Dan perhatikan di dalam pukul yang ke-12. Dia katakan apa? Bahwa, "Hai anak muda, turutilah keinginan hati dan matamu,
Turutilah setiap apa yang kau rasa ingin kau lakukan. Tapi di ujung ayat itu dia katakan, tetapi semua ini akan membawa kepada penghakiman. Maksudnya ada hujung-hujung hidup kita akan berujung kepada penghakiman. Allah akan periksa kemudian hari. Dari lembaran buku kita, kehidupan kita, sampai penutup buku kehidupan kita. Tuhan akan koreksi satu persatu. Engkau sudah lakukan ini. Engkau sudah lakukan ini. Kau tidak pernah setia kepada aku. Kau tetap mencari benda-benda yang lain. Kau tidak percaya bahwa aku boleh memberikan kepadamu pasangan yang hebat, pasangan yang luar biasa. Engkau tidak percaya bahwa aku boleh menyediakan kau berkat, tapi kau tetap main sabung ayam. Engkau tetap berjudi, engkau tetap berfoya-foya, engkau tetap cari perempuan, engkau tetap mencari batu dan sebagainya. Engkau tetap juga mau cari BTS menjadi pujaan hati kamu, saudara. Jadi BTS yang luar biasa, BTS yang handsome, yang kaca-kaca. Tidak salah meminati mereka, tapi itu menjadi salah kalau mereka itu menjadi idolamu sampai akhir hidupmu. Tapi yang saya percaya, yang saya akui adalah Yesus nomor satu. Yesus adalah Tuhan dan idola saya sampai titik akhir nafas saya. Karena kenapa dia jadi idola? Karena dia yang memberi sumber kepada saya. BTS belum pernah bagi saya uang. BTS belum pernah bagi saya berkat nafas. Tapi Tuhan Yesus beri saya nafas. Tuhan tidak pernah mengeringkan rumah kami untuk tidak punya makanan. Tapi Tuhan sentiasa cukupkan di dalam apapun keadaan. Hari ini hidupmu, apakah kau hidup benar di hadapan Tuhan? Mari kita koreksi pribadi kita. Mari kita koreksi hidup kita. Ada dua perkara, persiapan hatimu. Yang kedua, apakah kau setia kepada satu Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan sendiri berkata, tidak ada mungkin untuk berdua, menduakan dua Tuhan, Mamon dan juga Allah. Pilih satulah. Jadi saudara, hari ini engkau harus pilih. Kau harus pilih siapa Tuhanmu dalam hidup kita. Siapa Tuhanmu yang kau harus letakkan? Apakah Tuhan Yesus atau Tuhan-Tuhan yang engkau rasakan dia yang layak untuk membantumu? Saudara, perhatikan baik-baik saudara hari ini. Oleh itu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita hidup benar di hadapan Allah. Mari kita koreksi hidup kita. Oleh itu saudara, saya tinggalkan firman Tuhan ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.